Shalom, bertemu lagi kita dalam Saat Teduh GPD Soka Lembah Hijau. Sebelum kita bersatu teduh, mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan anugerah-Mu sehingga kami boleh dapat bertemu kembali dalam Saat Teduh GPD Soka Lembah Hijau. Tuhan, pimpin kami, biarlah kiranya apa yang keluar dari mulut lidah kami itu sesuai seturut dengan urapan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan Engkau jamah hati dan pikiran kami semuanya yang mendengarkan, kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dengan penuh iman kami mengikuti Engkau seumur hidup kami, jadi pelaku, jadi pemberita, pengajar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca Mazmur 129 ayat 1a. Mazmur 129 ayat 1a. Mazmur 129 ayat 1a. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Mungkin saat ini telah bertahun-tahun kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Secara manusia sangat menyesakkan hati. Dan ketika hal itu terjadi, keadaan situasi yang menyesakkan ini, timbul berbagai kekhawatiran dan kecemasan dan juga ketakutan. Banyak hal-hal yang membuat kita putus asa, membuat kita lemah, takut menghadapi keadaan situasi yang kita alami selama hidup kita. Baik itu masalah mungkin trauma di masa kecil, masa kanak-kanak, masa remaja, dan menjelang dewasa. Dan itu terus menghantui kita, sehingga menyebabkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Mereka kita anggaplah sebagai sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Seperti juga saat ini tentang masalah COVID. Masalah keuangan yang kita hadapi. Masalah rumah tangga. Karena situasi yang begitu sulit saat ini. Dan hal ini menyebabkan kita takut. Kita cemas, khawatir dengan keadaan situasi ini. Seperti yang di Mazmur 121 ayat 1, di mana dalam keadaan situasi menyesakkan ini, khawatir, cemas, takut dengan keadaan situasi yang dialami, sehingga seperti dikatakan oleh Mazmur 121 ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Mungkin saat ini itulah yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita bertanya-tanya dalam hati dan pikiran kita. Dari manakah pertolonganku untuk menghadapi keadaan situasi yang menyesakkan ini, yang mengkhawatirkan ini, yang menyesakkan ini, yang menakutkan ini? Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Itu yang timbul dalam hati dan pikiran kita. Dan situasi ini juga menjadi suatu dilema juga, sesuatu yang menyesakkan juga, seperti di dalam Mazmur 120 ayat 5 sampai 9 sampai 7. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara
kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Seperti yang kita baca barusan. Mungkin ketika keadaan situasi itu sangat mengkhawatirkan, mencemaskan, menakutkan, timbul juga dalam hati kita mengatakan, celakalah aku, celakalah aku. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ketika hal itu timbul dalam hati dan pikiran kita secara manusia sebagai manusia, maka hal itu akan membuat kita menjadi tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai harapan. Karena kita terbelenggu dengan rasa khawatir, cemas, ketakutan akibat sesuatu yang menyesalkan, mengkhawatirkan, sesuatu yang secara manusia tidak akan ada pertolongan. Tapi dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, kalau kita baca lagi selanjutnya di Mazmur 121 ayat 2-8, maka di situ kita akan mendapatkan suatu kepastian pembelaan pertolongan. Seperti dalam pertanyaan tadi, dari manakah akan datang pertolonganku? Dalam firman Tuhan ini kita akan mendapatkan jawaban. Kita akan mendapatkan kepastian, kekuatan bahwa apa yang kita khawatirkan, cemaskan itu ada pertolongan, ada pembelaan, sehingga kita tidak perlu takut lagi. Mari kita baca di Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Mungkin saat ini saudara semua sedang dalam keadaan situasi yang menyesakkan karena masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah situasi pandemi, usaha tidak berjalan dengan baik. Ingatlah akan firman Tuhan ini mengatakan bahwa ada pertolongan, ada pembelaan, ada mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan pegang janji firman Tuhan ini. Pasti akan ada pembelaan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Jangan pandang kepada masalah yang kita hadapi, yang menyesakkan kita. Tapi kita pandang kepada Tuhan Yesus. Kita renungkan firman Tuhan. Dan kita imani, pasti akan ada pembelaan, ada pertolongan dari Tuhan Yesus, ada mujizat dari Tuhan Yesus. Pasti dan pasti, karena Tuhanlah yang menjanjikan hal itu, bukan manusia. Glory, haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Demikianlah renungan singkat kita pada Saat Teduh malam hari ini. Dan biarlah kita tetap terus setia berharap kepada Tuhan Yesus. Kita imani janji firman Tuhan itu, kita imani firman Tuhan itu pasti akan ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi, pasti akan ada jalan keluar dari Tuhan Yesus, akan ada mujizat bagi kita semuanya, akan ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Pasti, pasti, ingat firman Tuhan, pasti. Haleluya. Mari kita satu dalam doa
Segala puji dan syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, sehingga kami boleh dapat bersama-sama bersatu teduh. Biarlah firman yang kami dengarkan dan kami baca ini boleh masuk ke tanah melekat, menguasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu bekerja, membuat kami memahami, mengerti, dan iman kami bertumbuh menjadi kuat dalam Engkau. Kami percaya sungguh-sungguh pada firman-Mu, percaya sungguh-sungguh padamu, dan pertolongan-Mu datang, oh Tuhan, menyertai hidup kami, menolong kami, memberkati hidup kami, memberikan kami kemenangan gilang gemilang dengan kuasa daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, glory haleluya. Tetap kuat, semangat, dan jangan takut. God bless you.